nama saya Ivana Fatia dengan NIM 2204162 unit 4 semester 5 prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Pada video ini saya akan menjelaskan produk yang saya buat pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di SD. Pada mata kuliah ini saya mengembangkan produk perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan juga asesmen. Pada mata kuliah ini mengapa penting mahasiswa itu untuk mempelajarinya, mengambil mata kuliah ini? Karena dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD dapat melatih mahasiswa untuk merancang pembelajaran IPA yang inovatif, menarik, dan juga kontekstual, sehingga dapat meningkatkan pemahaman IPA pada siswa SD. Dalam mengembangkan perangkat pembelajaran ini, saya mengambil kelas 4 pada materi pembelajaran rangkaian listrik sederhana. Berikut ini merupakan modul ajar yang saya kembangkan. Berikut modul ajar yang saya kembangkan pada pembelajaran IPAS di SD kelas 4 pada materi rangkaian listrik. Di dalam modul ajar ini terdapat identitas modul yang terdiri dari penyusun, instansi, tahun penyusun, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas, topik yang diangkat, dan juga alokasi waktu. Selain identitas modul, ada juga kompetensi awal yang harus dikuasai siswa sebelum memasuki topik pembelajaran rangkaian listrik sederhana ini. Selain kompetensi awal, ada juga profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana. Selain sarana dan prasarana, ada juga target peserta didik. Model pembelajarannya yaitu pembelajaran tatap muka pada modul ini. Selain itu, ada juga kompetensi intinya. Pada kompetensi intinya ini terdiri dari 7 kegiatan pembelajaran, pemahaman bermaknanya, pertanyaan pematik, dan juga ada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini terdiri dari kegiatan pendahuluan sebelum guru memulai pembelajaran. Setelah kegiatan pendahuluan ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan kegiatan proses guru menjelaskan ataupun proses pembelajarannya. Di sini guru menggunakan media PET simulation dalam menerapkan media pembelajaran ini. Selain itu, setelah kegiatan inti ada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, guru menyimpulkan pembelajaran tentang rangkaian listrik sederhana. Setelah kegiatan pembelajaran terdapat refleksi guru dan juga pendidik ataupun guru. Setelah refleksi terdapat asesmen atau penilaian. Dalam modul ajar ini, asesmen atau penilaiannya ini berbentuk asesmen formatif, yaitu soal pilihan berganda. Setelah asesmen ada kegiatan pengayaan dan remedial, dapat juga uji pemahaman bagi peserta didik. Dengan mengembangkan modul ajar ini, pembelajaran siswa itu menjadi lebih terstruktur dan terarah. Selain saya mengembangkan modul ajar, saya juga mengembangkan bahan ajar. Pada bahan ajar saya mengembangkan bahan ajar flipbook. Ini dia tampilan
dari bahan ajar yang saya kembangkan. Pada bahan ajar flipbook ini, dia terdiri dari cover dan juga identitas kata pengantar, daftar isi, peta kompetensi, petunjuk penggunaan, ada juga rangkaian listrik. Ini pada masuk ke materi. Pada rangkaian listrik, menjelaskan rangkaian listrik kayak seperti pengertiannya, jenis rangkaian listrik, komponen rangkaian listrik, ciri-ciri rangkaian listrik, dan juga contoh benda-benda yang menggunakan rangkaian listrik. Oke, pada bahan ajar yang saya kembangkan ini juga ada aktivitas belajarnya. Setelah aktivitas ada bagian rangkuman, evaluasi, dan refleksi untuk siswa dan guru. Terakhir ada daftar pustaka dan profil penulis. Kenapa saya mengembangkan bahan ajar dalam bentuk flipbook ini? Karena dapat dipelajari di mana saja dan di kapanpun. Karena flipbook ini dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti handphone ataupun laptop dan lain sebagainya. Manfaat dari bahan ajar ini dapat menjadi panduan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran. Selain bahan ajar, saya juga mengembangkan perangkat pelajaran media pembelajaran. Oke, media pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan PET simulation interaktif. Nah, pada materi rangkaian listrik, saya menggunakan media ini karena media ini lebih interaktif dan juga lebih praktis juga, menghemat biaya. Nah, dalam penggunaannya kita tinggal membuka web, terus saja webnya itu PET simulation. Nah, tinggal klik ini aja. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa merangkai berbagai rangkaian listrik seperti seri ataupun paralel. Nah, di bagian sini, di atasnya sini, bagian ini terdapat kabel, baterai, lampu, saklar, ada juga dan lain sebagainya. Selain mengembangkan modul ajar, bahan ajar, dan juga media pembelajaran, saya juga mengembangkan LKPD, lembar kerja peserta didik, pada materi rangkaian listrik. Pada LKPD ini terdapat cover. Selain cover, terdapat ada LKPD yang saya kembangkan ini merupakan LKPD praktik. Jadi dalam LKPD ini terdapat tujuan pembelajarannya, bahan dan alat, langkah-langkah pembuatan rangkaian listrik seri dan juga paralel. Nah, selain siswa merangkai rangkaian listrik seri dan paralel, di sini juga ada lembar pengamatan. Nah, pada lembar pengamatan ini terdapat tabel yang akan diisi oleh siswa. Oke, ini ada lembar pengamatan juga. Lembar pengamatan, setelah siswa mengisi lembar pengamatan, terdapat juga lembar refleksi. Untuk LKPD yang saya kembangkan ini, keunggulannya siswa dapat mempunyai pengalaman langsung dalam merangkai rangkaian listrik, sehingga dengan ini dapat meningkatkan pemahaman siswa juga. Setelah tadi guru menjelaskan materi rangkaian listrik dengan menggunakan PET simulation, siswa dapat dengan LKPD ini siswa lebih memahami lagi bagaimana rangkaian listrik
untuk dia terapkan di dunia nyata gitu. Dan selain itu, selain mengembangkan LKPD, saya juga mengembangkan asesmen ataupun penilaian bagi siswa. Pada pengembangan asesmen saya menggunakan aplikasi Wordwall. Nah, di sini saya bisa membagikan dengan menggunakan scan barcode ataupun juga dengan link. Nah, jika kita menggunakan link, kita tinggal klik aja bacaan yang warna biru tuh, tinggal kita klik, langsung masuk ke asesmen. Asesmen dengan menggunakan Wordwall ini saya kembangkan dengan kuis. Jadi di kuis ini terdapat 10 pertanyaan yang berkaitan dengan materi rangkaian listrik. Oke. Dengan menggunakan seperti ini dia. Ini siswa tinggal menjawab saja. Oke, misalnya nih contohnya komponen yang berfungsi sebagai sumber energi listrik pada gambar adalah komponen bersumber sebagai sumber energi listrik. Contohnya nih misalnya ya, saya klik aja jawabannya. Jadi dengan menggunakan media Wordwall ini, siswa akan dapat melihat langsung hasil dari jawabannya, apakah benar atau salah gitu. Dengan siswa melihat hasil nilainya tersebut, itu dapat mendorong siswa itu untuk memperbaiki materi yang belum dia kuasai. Misalnya contohnya nih nomor 1 dia benar, misalnya nomor 2 nih dia benar juga, nomor 3 nih dia salah nih. Misalnya nih apa dia jawab nih ya, mengapa rangkaian paralel sering digunakan pada instalasi rumah tangga dibandingkan rangkaian listrik? A, karena lebih mudah dibuat. Misalnya nih dia jawabannya A nih, langsung dikasih tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar gitu. Dan juga dengan ini siswa lebih interaktif juga, lebih menarik karena di sini banyak sekali tema, ada juga berbagai macam permainan. Oke, itu saja produk perangkat pembelajaran yang saya kembangkan pada pembelajaran IPA di SD. Pada pembelajaran IPA, sebaiknya guru menggunakan media-media yang interaktif yang mengajak siswa itu untuk beraktivitas, bukan hanya pembelajaran itu mengenai teori ataupun tentang konsep IPA saja, tetapi siswa juga diajak untuk melakukan eksperimen sederhana, contohnya tadi seperti membuat rangkaian listrik gitu. Dan juga proses pembelajaran sebaiknya dikaitkan juga dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi dalam proses pembelajaran siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada produk perangkat pembelajaran IPA di SD. Apabila pada saat saya menjelaskan ada kesalahan kata ataupun kesilapan dalam berucap, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.